untuk dari user ke gudang itu ada menu permintaan. Terus kemudian dari gudang ke bagian manajemen ada namanya pengajuan. Terus kemudian dari pengajuan nanti bisa terbit surat pemesanan untuk yang ke vendor. Begitu barangnya datang itu yang tinggal divalidasi. Nah, modelnya seperti ini. Di kita untuk dari user ke apotek untuk permintaan gudang ini ada menu namanya permintaan. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, ini ada permintaan obat dan BHP. Nah, ini posisinya kalau dari IGD atau dari poli yang lain minta mau ditujukan kemana. Ini asalnya ada toh apotek. Terus pegawai yang meminta siapa? Oh, yang pegawai yang minta adalah Dokter Irnawati. Ini permintaan dari mana? Permintaan dari IGD misalnya. Nah, ini ada menu permintaan. Terus misalnya kita minta sekuit. Nah, nih. Yang 1 cc Terumo, dia minta misalnya 10. Terus kemudian yang sekuit 10 cc BD, dia juga minta 10. Nah, ini terus kemudian saya simpan ya. Yes. Nah, terus kemudian nanti di bagian gudang, sama yang dibuka menunya di permintaan tadi, cuma dia hanya tinggal validasi saja. Nah, ini dari apotek, dia validasi. Nah, tuh. Mau disetujui via mutasi atau disetujui via stok keluar. Ada perbedaan di sini. Kalau stok keluar itu berarti di bagian farmasi yang diminta tadi stoknya berkurang, nanti di tempat tujuan dia tidak bertambah. Jadi stoknya dianggap habis atau di situ nanti juga terposting jurnal, itu langsung dikeluarkan atau dikurangi stoknya, tapi tidak nambah di tempat lain. Kalau mutasi berarti nanti ada perpindahan stok dari gudang dia atau dari farmasi, ini tadi karena dari farmasi dia berkurang, di IGD dia nambah stok seperti itu ya. Nanti dilihat sesuai yang alur yang berlaku di sana, yang mau dipakai yang mana. Ini kalau disetujui via mutasi seperti ini. Nah, ini dari apotek pindah ke IGD. Ini 10, stok asalnya 100, ini 70, nanti pindah, tinggal disimpan aja. Keterangannya kalau mau misalnya permintaan dokter misalnya ya. Ini keterangannya. Yes. Nah, itu nanti rekapannya sudah masuk ke menu mutasi. Nah, ini. Nah, ini masuk di sini seperti itu. Nah, itu permintaan dari user ke bagian gudang. Kalau gudang minta pengajuan ke manajemen, ada sendiri namanya pengajuan. Ini tadi untuk yang farmasi. Kalau untuk permintaan kan ada yang dia permintaan logistik farmasi, ada yang permintaan BHP, ada yang permintaan non BHP atau permintaan logistik. Nah, misalnya ini kan ada permintaan. Nah, ini ya. Nah, ini permintaan barang medis, minta pulpen, minta buku, dan lain-lain, nanti langsung masukinnya dari sini. Ya. Nah, menunya ada di bagian menu, terus kemudian di bagian sini. Ini D, ini untuk yang farmasi. E, ini untuk yang gudang non-farmasi atau logistik, istilah di kita, karena memang beberapa RS dipecah. Ya. Terus kemudian kalau nanti pengen bikin pengajuan, si user bisa bikin pengajuan seperti ini. Nah, pengajuan obat dan BHP ini posisinya dari farmasi, dia minta pengajuan ke bagian manajemen. Pegawai, saya pilih yang meminta siapa, misalnya Kiki Sagira, terus mintaan obat misalnya ya. Atau misalnya dikasih keterangan Cito. Nah, ini beli misalnya Biodiar tablet misalnya, minta pembelian 100. Terus kemudian minta Biosan tablet juga 100. Nah, ini kalau sudah saya ajukan, saya simpan. Nah, ini nanti dari manajemen dia tinggal validasi juga. Nah, dia tinggal diklik tombol cari, dicari ini barangnya. Ini disetujui atau tidak. Begitu dia disetujui sama manajemen, nah, bisa langsung dilanjutkan untuk pembuatan surat pemesanan yang nanti dikirim ke vendor. Nah, seperti ini. Nah, ini pegawainya, siapa yang menyetujui. Terus
kemudian suppliernya diarahkan kemana, misalnya Ensoval. Terus kemudian mau dicetak dulu nggak surat pemesanannya, mengetahui apotekernya siapa. Nah, terus kemudian kepala bagian keuangannya siapa. Misalnya Dr. Rusarianto ya, saya cetak. Nah, ini model surat pemesanan barangnya. Ya, kalau sudah nanti tinggal disimpan. Yes. Nah, nanti ketika barangnya datang, si farmasi buka lagi surat pemesanannya. Surat pemesanannya tadi yang sudah di-create atau disimpan oleh bagian manajemen pemesanan. Nah, dia tinggal validasi saja. Oh, ternyata dari yang saya pesan, ini saya pilih di surat pemesanan, saya klik kanan sudah datang. Terus saya pilih, oh dari 100 ternyata yang datang cuma 90. Ada perubahan harga nggak? Harganya ternyata dia naik. Nah, tinggal diklik bisa dinaikkan. Ya, ini 14.000 misalnya. Nah, kalau dicentang tanda di depan ini artinya dia mau sekalian mengupdate harga, tapi dengan syarat si user punya hak akses untuk update. Kalau enggak, ya dia nggak keluar. Ini misalnya dua-dua. Nah, ini. Terus kemudian kalau sudah dia disimpan. Oh, petugasnya belum saya pilih ya. Saya pilih dulu lokasinya, saya taruh di bagian langsung dimasukkan di apotek. Nanti tergantung mau teknisnya seperti apa, itu ngikut rumah sakit. Saya simpan. Yes. Nah, begitu disimpan di transaksi penerimaan ini nanti langsung masuk menjadi titip faktur di bagian keuangan. Ya. Untuk transaksi penerimaannya nanti bisa dibuka di sini. D, terus kemudian di penerimaan. Nah, ini data yang tadi diterima. Nah, statusnya dia belum dibayar di sini. Ya, belum dibayar. Nanti yang belum dibayar ini dia langsung masuk di bagian keuangan, di bagian sini menu tarif dan pelayanan keuangan. Nah, di sini nanti ada namanya hutang obat. Bentar, saya pindah dulu ini. Nah, ini ya. Nah, masuk di sini. Nah, dia langsung masuk di sini tadi. Nilainya berapa ya? Nah, ini. Nah, nanti kalau memang mau dibayar ya bisa langsung dibayar. Nah, ini saya bayar, klik bayar. Ini tanggal 9 bener ya. Nah, ini di bagian keuangan kalau dia mau dibayar, yang bayar siapa petugasnya. Terus nomor buktinya berapa. Terus kemudian kalau sudah saya klik tombol bayar, saya kasih keterangan. Nah, begitu dibayar dia sudah hilang masuk ke surat ke bayar pesan. Nah, ini data bayar pesannya ya. Ini yang masuk. Di bagian apotek tadi, di bagian D, barang yang sudah dibayar sama bagian manajemen atau bagian keuangan, dia statusnya sudah berubah. Dari yang tadi dia belum dibayar, menjadi sudah dibayar. Nah, dan tadi juga otomatis terjadi proses jurnal. Di J ini ada posting jurnal ya. Nah, ini otomatis tadi ketika penerimaan barang, itu persediaan dikontra dengan utang, ketika ada proses bayar, utang dikontra dengan cara bayarnya apa. Nah, itu prosesnya dari yang surat permintaan kemudian lanjut ke surat pemesanan dan lain-lain. Ya, silahkan.